kecil tanpa nama yang berarti, namun matanya menyimpan sejuta mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jejak Langkah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang seringkali menjadi penghalang bagi produktivitas dan kesuksesan kita. Jejak Langkah mengatasi prokrastinasi bersama saya, Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jejak Langkah di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Prokrastinasi adalah masalah umum yang dialami oleh banyak orang, meskipun tampak seperti kebiasaan yang tidak berbahaya. Prokrastinasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan penurunan kerja. Memahami penyebab prokrastinasi dan mengembangkan strategi untuk mengatasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan kita. Identifikasi penyebab prokrastinasi Anda. Apakah Anda takut gagal? Apakah Anda merasa tugas tersebut terlalu membosankan atau sulit? Apakah Anda merasa perfeksionis dan takut tidak bisa melakukan yang terbaik? Mengenali penyebabnya akan membantu Anda menemukan solusi yang tepat. Pecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil. Tugas yang besar dan kompleks seringkali terasa menakutkan dan membuat kita cenderung menunda-nundanya. Pecah tugas tersebut menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Buat jadwal dan tetapkan tenggang waktu. Dengan memiliki jadwal yang jelas dan tenggang waktu yang spesifik, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. Gunakan kalender atau aplikasi pengingat untuk membantu Anda tetap terorganisir. Hilangkan gangguan, matikan notifikasi ponsel, tutup tab yang tidak perlu di komputer Anda, dan cari tempat yang tenang untuk bekerja. Gangguan dapat membuat Anda kehilangan fokus dan memperlambat proses penyelesaian tugas. Berikan penghargaan pada diri sendiri setelah penyelesaian tugas. Berikan penghargaan pada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras Anda. Ini dapat berupa istirahat sejenak, menonton film, atau melakukan hal lain yang Anda sukai. Contoh teknis relaksasi yang efektif untuk mengatasi stres akibat prokrastinasi. Berikut beberapa teknik relaksasi yang efektif untuk mengatasi stres akibat prokrastinasi. Pertama, pernafasan dalam. Cara: duduk atau berbaring dengan nyaman. Letakkan satu tangan di dada dan tangan lain di perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Rasakan perut mengembang. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Rasakan perut mengempis. Manfaat: membantu menenangkan sistem saraf
mengurangi detak jantung dan tekanan darah, serta meningkatkan oksigen ke otak. Waktu, lakukan selama 5-10 menit setiap hari. Kedua, relaksasi otot progresif. Cara: duduk atau berbaring dengan nyaman, mulai dengan kelompok otot tertentu selama 5-10 detik, lalu lepas secara perlahan. Rasakan perbedaan antara ketegangan dan relaksasi. Lanjutkan ke kelompok otot lain, misalnya lengan, bahu, wajah, perut, dan kaki. Manfaat: membantu melepaskan ketegangan fisik dan mental, meningkatkan kesadaran tubuh, dan mengurangi stres. Waktu, lakukan selama 15 hingga 20 menit. Ketiga, meditasi mindfulness. Cara: duduk dengan nyaman dan fokus pada nafas Anda. Perhatikan sensasi nafas masuk dan keluar dari tubuh Anda. Jika pikiran Anda mengembara, arahkan kembali fokus Anda ke nafas tanpa menghakimi. Manfaat: meningkatkan kesadaran diri, mengurangi kecemasan, dan membantu fokus pada saat ini. Waktu, mulai dengan 5 menit dan secara bertahap tingkatkan durasinya. Keempat, visualisasi. Cara: duduk atau berbaring dengan nyaman dan tutup mata Anda. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang tenang dan damai, seperti pantai, hutan, atau taman. Libatkan semua indera Anda dalam visualisasi ini. Bayangkan suara ombak, aroma bunga, dan sensasi angin di kulit Anda. Manfaat: membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang stres, menciptakan perasaan tenang dan rileks, serta meningkatkan mood. Waktu, lakukan selama 10 hingga 15 menit setiap hari. Kelima, aktivitas fisik ringan. Cara: lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, peregangan, atau yoga. Manfaat: membantu melepaskan endorfin atau hormon kebahagiaan, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Waktu, lakukan selama 20 hingga 30 menit setiap hari dan tingkatkan secara bertahap. Penting untuk mencoba berbagai teknik relaksasi dan menemukan mana yang paling efektif untuk Anda. Latihan yang teratur akan membantu Anda mengembangkan kemampuan Anda mengatasi stres akibat prokrastinasi dan meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Mengatasi prokrastinasi membutuhkan kesadaran diri, disiplin, dan strategi yang tepat. Dengan menerapkan tips-tips yang telah kita bahas, Anda dapat mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dan meningkatkan produktivitas Anda. Terima kasih telah bergabung dalam episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dan kasih sayang, ia bukan siapa-siapa, namun kehadirannya berarti menyebarkan kebaikan di setiap langkah kaki. Jejak langkahnya diikuti banyak mata, ada yang kagum, ada pula yang mencela.
saja.